Kami tidak bodoh, kami tidak bodoh, kami tidak buta, kami punya telinga. Kami selalu belajar di medsos, kami selalu cari info-info yang benar. Tapi sekarang Allah buktikan, mungkin itu doa para hamba Allah yang dizalimi oleh Bapak Jokowi. Sekarang Allah tunjukkan kezalimannya, buktikan sekarang apa yang terjadi. Ini bukan rekayasa, ini bukan hoax. Kenyataannya Pak Jokowi sedang sakit. Udah lihat di mana-mana. Sampai anak saya nih Pak, anak saya bertanya, Bun, ini benar nggak Pak Jokowi sakit? Aku sampaikan, iya nak, ini kenapa? Aku katakan, itu azab Allah, azab Allah, azab Allah. Kata Allah, apa yang kalian berbuat di dunia ini akan ku minta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Makanya jangan coba-coba, kalau kalian benteng-benteng negara, pengayom masyarakat, pengayom rakyat, jadilah pemimpin yang amanah, yang jujur, yang bertanggung jawab. Boleh kalian menjaga kami, jangan sosok jadi apa ya, galak. Jangan sosok jadi, wah ini gue loh bisa melawan rakyat. Kami bukan musuh kalian, kami hanya rakyat yang... Ada Tarwiyah. Tarwiyah, kupikir udah tobat kau Tarwiyah, rupanya makin parah. Tarwiyah, kemana kau? Udah lama kau cari-cari Tarwiyah. Biasanya kan kau ikut demo tuh. Apa nggak dipanggil orang nih kau? Demo, baru kali ini kau dipanggil. Karena udah nggak ada lagi yang berteriak-teriak di jalanan. Tarwiyah ini kan adalah pendukung Anies Baswedan. Ingat nggak waktu pemilu kemarin? Dia ini paling kencang suaranya ya kan. Kupikir dia selama ini tak nampak karena dia udah tobat. Rupanya tidak dapat job. Baru kali ini dapat job, bergabung bersama mak-mak bengak yang lainnya. Tarwiyah ini menceramahi ya kan bapak-bapak polisi yang menjaga orang ini. Dipikir Tarwiyah ini dia orang paling penting di Indonesia ini, makanya dijaga pihak kepolisian. Padahal dia tak tahu tugas polisi menjaga orang yang demo itu supaya tidak membuat keributan. Kata Tarwiyah ya, kami tidak bodoh. Bodoh lah Tarwiyah. Mana ada mak-mak pintar mau demo? Ya, mak-mak pintar itu Tarwiyah duduk di rumah, ya kan, mengurus suami, menjaga anak-anak, mendidik anak-anak dengan agama yang baik, akhlak budi pekerti yang baik, ya kan, mempercantik diri untuk suami, kayak gitu Tarwiyah. Emak-emak yang pintar, yang smart. Kalian semua ini mak-mak bengak, ikut demo panas-panasan, cuma gaya-gayaan pakai kacamata hitam. Enggak teriak-teriak kayak orang gila. Kata Tarwiyah, kami tidak buta, kami punya telinga. Kalian memang nggak buta, kalian memang punya telinga, tapi kalian pergunakan untuk berbuat yang tidak baik, untuk mendengar dan melihat ya yang tidak baik. Makanya kelakuan kalian ini pun tidak baik juga, karena telinga kalian, mata kalian itu selalu melihat yang tidak baik. Kata si Tarwiyah, kami selalu belajar di medsos. Itu nampak kali kau bengak. Mana ada orang belajar di medsos? Korup. Mana korupnya nih? Korup kalau mau nyari orang untuk berorasi itu carilah yang pintar. Tarwiyah ini kan kurasa nggak sekolah ini Tarwiyah ini dulu. Masa dia belajarnya di medsos? Orang belajar di sekolah. Kalaupun kita sebagai ibu-ibu, emak-emak yang pintar ya, kalaupun kita mau melihat di berita di media sosial, paling enggak kita tahu membedakan mana berita yang valid, mana berita yang hoax. Kalau Tarwiyah ini kan enggak, ya dia belajarnya di medsos. Kami selalu cari info-info yang benar. Kalau seandainya kau cari info yang benar Tarwiyah, nggak mungkin kau demo. Justru kau mendapatkan info yang tidak benar, makanya kau berdemo. Dibilang si Tarwiyah, tapi sekarang Allah buktikan. Mungkin itu doa para hamba Allah yang dizolimi oleh Bapak Jokowi. Sekarang Allah tunjukkan kezolimannya. Tarwiyah, yang mana zolimnya Joko Widodo? Kau tahu nggak?
arti dari zolim itu apa? Joko Widodo, ya kalau dia zolim, dulu kalian demo, ya kan meneriakkan nama dia, memfitnah dia, mencaci maki dia, udah masuk penjara kalian semua. Ya, Tarwiyah, Joko Widodo itu adalah presiden terbaik yang pernah Indonesia miliki. Presiden yang membangun negara Republik Indonesia ini maju ke depan. Belum pernah, ya Tarwiyah, presiden sebelumnya membangun negara Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke merata. Baru Joko Widodo. Kau salah dapat informasi, makanya kau seperti ini. Lagipun Tarwiyah, gak usah jilbab kau aja kau panjang-panjangkan 6 meter. Tapi ya kan, di hati kau tuh cuma ada kebusukan, kedengkian. Kalian ini kan perempuan-perempuan ya yang harus belajar agama lagi supaya bisa menghormati ya pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Kata Tarwiyah, buktinya sekarang apa yang terjadi? Ini bukan rekayasa, ini bukan hak. Gak nyambung kok Tarwiyah. Ya, apa yang kau maksud? Ini bukan rekayasa, ini bukan hak. Maka aku bilang, kalau mau orasi tuh carilah perempuan-perempuan yang pintar. Ya ini mak-mak bengak semua yang kalian ajak. Tapi yalah kalau perempuan pintar mana mau dia mana mau mereka demo. Udah gitu kan. Ya mana Korlap tadi? Korlap kalau mau nyari demo tuh kan carilah anak-anak muda ya kan. Jadi enak dipandang mata. Ini nenek-nenek semua. Ya muak orang nengoknya. Pak polisi tadi senyum-senyum dia. Coba kalau anak muda ya kan semangat Pak polisi itu menjaganya. Tapi ya mana pula anak-anak muda mau berdemo, ya kan skincare mahal. Bukan kayak orang nih, tak payah pakai skincare lagi. Kulit udah kebal, kena sinar matahari. Ya, Tarwiyah. Kata Tarwiyah, ya dibilang Tarwiyah kan, kenyataannya Pak Jokowi sedang sakit. Iyalah Tarwiyah, namanya manusia, pasti pernah lah merasakan sakit. Ya kan, tak ada orang yang sehat terus, pastilah ada sakitnya. Kata si Tarwiyah, udah viral di mana-mana. Apanya yang viral? Masa Pak Jokowi sakit viral? Ya, sakit itu biasa. Sampai anak saya nih Pak, katanya sama Pak polisi itu senyum aja. Anak saya bertanya, Bun, ini benar? Enggak, ini benar enggak Pak Jokowi sakit? Aku sampaikan, kata Tarwiyah, iya nak, ini kena apa? Aku katakan, itu azab Allah. 3 kali dibilang Tarwiyah. Kalau maknya bengak seperti Tarwiyah ini, ya kan anaknya pun bengak juga lah. Karena kan kepintaran emak itu ya akan jatuh ke anak. Kalau emaknya bengak lah anaknya. Kalau emaknya pintar lah anaknya. Masalah anak kita bertanya kepada kita sebagai seorang ibu ya, Mak, kalau ditanyanya kayak Tarwiyah ini, Mak, apa benar Pak Jokowi sakit? Harusnya kalau ibu yang pintar kan dibilangnya, iya Pak Jokowi sedang sakit, ya kan. Biasalah, namanya juga sudah tua. Ya, kita doakan mudah-mudahan Pak Jokowi cepat sembuh. Kayak gitu kalau emak-emak yang pintar. Ini emak-emak bengak. Masa bilang sama anak kita orang sakit kena azab Allah? Kan gak ada otaknya. Tarwiyah ini gak ada agamanya. Ya, gak dididik agama secara baik. Jilbab aja 6 meter, tapi agama tak ada sama sekali. Orang sakit kok kena azab. Kata Tarwiyah, kata Allah, apa yang kalian berbuat di dunia ini akan kuminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Makanya jangan coba-coba. Tarwiyah, semua kita ini akan mempertanggungjawabkan ya kan semua perbuatan kita di hadapan Allah kelak. Kau pikir perbuatan kau ini bagus? Kau juga akan mempertanggungjawabkan semua caci maki kau, fitnahan kau kepada Bapak Joko Widodo di hadapan Allah nanti. Kalian ini akan emak-emak, nenek-nenek tukang demos ya pakai jilbab 6 meter, tapi yang keluar dari mulut semua perkataan tak baik. Belajar agama kalian lagi. Jangan kalian belajar agama sama HTI. Kayak ginilah kalian diajarkan orang itu, ajaran agama Islam yang sesat. Dibilang si Tarwiyah,
Ya, dibilangnya kalau kalian benteng-benteng negara, maksudnya kepada Bapak polisi, ya, penganyom masyarakat, penganyom rakyat, ya, jadilah pemimpin yang amanah. Udah amanah itu, ya, polisi-polisi semua. Dijaganya kalian situ, senyum-senyum dia. Ini mak-mak gila dari mana ini katanya. Yang jujur dan bertanggung jawab, udah jujur orang tuh, udah bertanggung jawab. Buktinya dijaga polisi kalian semua di situ. Kan jujur berarti itu, bertanggung jawab namanya itu. Boleh kalian menjaga kami. Semacam orang penting kau Tarwiyah dijaga-jaga. Padahal ya Tarwiyah, muak kali polisi itu dan yang muka kau aja. Jangan sok-sok jadi apa ya, galak kata dia. Jangan sok-sok jadi, oh ini gua lo bisa melawan rakyat. Maksudnya itu Pak polisi itu jangan sok-sok ya, seolah-olah polisi bilang gini, ini lo gua lo bisa melawan rakyat. Buktinya Pak polisi itu nggak ada pun cakapnya. Cuman kau aja banyak kali cakap. Kami bukan musuh kalian. Kalian itu sebenarnya musuh ya rakyat Indonesia. Karena apa? Karena membuat keributan aja. Jadilah ibu yang baik ya, daripada kalian demo. Kan mending kalian duduk di rumah menunggu suami pulang, mengurus anak-anak. Itu baru